Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiana Puspita. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi Python. Fungsi adalah grup atau blok program untuk melakukan tugas tertentu yang berulang. Fungsi membuat kode program menjadi reusable, artinya hanya didefinisikan sekali saja dan kemudian bisa digunakan berulang kali dari tempat lain di dalam program. Fungsi memecah keseluruhan program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dengan semakin besarnya program, maka fungsi akan membuatnya menjadi lebih mudah diorganisir dan dimanage. Sejauh ini kita sudah menggunakan beberapa fungsi, misalnya fungsi print, type, dan sebagainya. Fungsi tersebut adalah fungsi bawaan dari Python. Kita membuat fungsi kita sendiri sesuai kebutuhan. Mendefinisikan fungsi. Ada def, function, names, parameter, function, document string, statement, return. Memanggil fungsi. Bila fungsi sudah didefinisikan, maka ia sudah bisa dipanggil dari tempat lain di dalam program. Untuk memanggil fungsi, caranya adalah dengan mengetikkan nama fungsi berikut parameternya. Docstring. Docstring adalah singkatan dari documentation string. Ini berfungsi sebagai dokumentasi atau keterangan singkat tentang fungsi yang kita buat. Meskipun bersifat opsional, menuliskan docstring adalah kebiasaan yang baik. Untuk contoh di atas, kita menulis docstring. Cara mengaksesnya adalah dengan menggunakan format nama fungsi doc. Pernyataan return. Pernyataan return digunakan untuk keluar dari fungsi dan kembali ke baris selanjutnya di mana fungsi dipanggil. Return bisa berisi satu atau beberapa ekspresi atau nilai yang dievaluasi dan nilai tersebut akan dikembalikan. Bila tidak ada pernyataan return yang dibuat atau eksekusi dikosongkan, maka fungsi akan mengembalikan objek non. Argumen fungsi. Kita bisa memanggil fungsi dengan menggunakan salah satu dari 4 jenis argumen berikut. Argumen wajib, argumen kata kunci, argumen default, argumen dengan panjang sembarang. Argumen wajib. Argumen wajib adalah argumen yang dilewatkan ke dalam fungsi dengan urutan posisi yang benar. Di sini, jumlah argumen pada saat pemanggilan fungsi harus sama persis dengan jumlah argumen pada pendefinisian fungsi. Argumen kata kunci. Argumen dengan kata kunci berkaitan dengan cara pemanggilan fungsi. Ketika menggunakan argumen dengan kata kunci, fungsi pemanggil menentukan argumen dari nama parameternya. Hal ini membuat kita bisa mengabaikan argumen atau menempatkannya dengan sembarang urutan. Argumen default. Fungsi dengan argumen default menggunakan nilai default untuk argumen yang tidak diberi nilainya pada saat pemanggilan fungsi. Pada contoh berikut, fungsi akan menampilkan usia default bila argumen usia tidak diberikan. Argumen dengan panjang sembarang. Terkadang kita butuh untuk memproses fungsi yang memiliki banyak argumen. Nama-nama argumennya tidak disebutkan pada pendefinisian fungsi. Beda halnya dengan fungsi dengan argumen wajib dan argumen default. Ruang lingkup variabel. Di Python, tidak semua variabel bisa diakses dari semua tempat. Ini tergantung dari tempat di mana kita mendefinisikan variabel. Ruang lingkup variabel ada dua, yaitu global dan lokal. Variabel yang didefinisikan di dalam fungsi memiliki skop lokal, sehingga variabel yang didefinisikan di luar fungsi memiliki global. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh di program Python-nya. Di sini saya buat fungsi Python-nya.
Selanjutnya kita akan buat file baru, yaitu new maksud saya. Di file Python kita tulis fungsi 1. Nah, di sini kita akan membuat sebuah fungsi untuk menyapa seseorang. Oke, hai. Apa kabar? Sapa Umar. Kita jalankan. Run. Nah, ini kan hasilnya. Hai Umar, apa kabar? Ini hasilnya. Kita buat lagi yang kedua. Kita buat Python file baru lagi. Kita kasih nama fungsi 2. Kita tulis def print string print str. Ini untuk menampilkan argumen string str ke layar. Selanjutnya kita print lagi string. Kita tulis hello Python. Kita jalankan. Nah, masuk hasilnya hello Python. Kita buat lagi untuk contoh selanjutnya. Di Python file kita kasih nama fungsi 3. Def print into kita kasih nama dan usia. Ini tuh adalah urutan parameter, tidak menjadi masalah. Kita print nama, kita print lagi di sini, kita usia. Koma usia. Kita selanjutnya print info maksudnya. Kita tulis di situ usia sama dengan 25. Koma, selanjutnya kita kasih nama, itu Budi. Kita jalankan. Nah, ini hasilnya ya. Selanjutnya kita di sini tuh bisa memodifikasi, yaitu di usia kita kasih sama dengan 17.
Lalu di bawahnya print info, kita tulis lagi print info. Tapi di sini kita tulis nama sama dengan Budi aja, nggak ada seperti yang di atas usia. Kita jalankan. Ini hasilnya. Ini fungsi dengan argumen default. Kita buat lagi yang baru. Di Python file fungsi 4. Def print info. Outputnya adalah kita print lagi arg1 for var in lalu print var. Kita tulis di situ print info dalam kurung ada 10. Terus yang bawah kita tulis lagi print info. Kita jalankan. Nah, ini hasilnya ya. Selanjutnya kita buat lagi Python file fungsi 5. Kita total pertama sama dengan 0. Def sum ini adalah contoh dari variabel lokal dan variabel global. Sum 10,20 print di luar fungsi total.
Kita run. Nah, ini hasilnya ya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.